الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah Majelis Taklim Auto 2000 cabang Temasuk Umum, jamaah Majelis Taklim Ahlul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu adalah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai jujuran rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan iring salam tetap tertuju kepada manusia pilihan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita sama-sama kita buka majelis yang mulia ini dengan membaca suratul Fatihah. Saya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil barakah suratul Fatihah. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Allah karuniakan kepada kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan diri kita seorang anak bagi kedua orang tua kita, seorang ayah bagi anak-anak kita, seorang suami bagi istri kita. Jadi seorang anak, seorang ayah, seorang suami yang soleh, yang makin hari makin menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak kita di rumah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hati yang soleh dan solehah, makin hari makin menunjukkan kepatuhan kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istri kita di rumah, Allah jadikan istri yang solehah, yang makin hari makin sabar dalam mengurus rumah tangga, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Fatihah. Kalau seandainya di antara kita ada yang sakit, orang tuanya ada yang sakit, barakah suratul Fatihah bikin sifat, Allah angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya, baik yang zahir apalagi yang batin. Juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya di antara kita ada kedua orang tuanya atau salah seorang di antara mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya Allah dan riyadul jannah, yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, dan telah ketika beliau wafat dan kita wafat, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Juga kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Allah sampaikan kita ziarah sama Ka'bah Mukarramah Madinatul Munawwarah untuk haji umrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tarul Akhlaq An-Nabawiyah wa Kitab Muhammadiyah, masih berkait dengan hadis haraful qaf, hadis Nabi Muhammad yang matanya berawal huruf qaf. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda,
talibul ilmi talibur rahmati. Talibul ilmi ruknu islami wa yuqta ajrahu ma'an nabiyyi. Ini di antara fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Saudara, kalau seandainya Allah buka hikmah keutamaan menuntut ilmu dengan gamblang, bahkan kalau seandainya dikurus dengan harta, demi Allah saya yakin mall kosong, kantor kosong. Kenapa? Luar biasa. Tapi itulah rahasia orang talabul ilmi. Tapi Nabi Muhammad sudah menyampaikan, cuma sayang kitanya yang kurang respect. Hati, lisan nggak kompak. Kalau hati nggak punya respect, pengamalannya jauh dari menunjukkan kepada orang-orang yang talabul ilmi. Kata Rasul, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, orang yang nyari ilmu, talibur rahmah, hakikatnya dia lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, di hadis yang lain ada dialog antara Rasulullah dengan sahabat tentang tidaklah masuk surga seseorang dengan amal. Mohon maaf kalau kita mau jujur, sehebat-hebatnya orang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditimbang oleh dosa berteman sampai surga pun diberikan kepada Allah, kepada hamba-hambanya, bukan karena amal. Karena apa? Karena rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang lagi belajar nuntut ilmu, kata Rasulullah, talibur rahmati, orang itu lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lain, orang yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Hakikatnya orang itu dipermudah oleh Allah jalan menuju surga. Sekarang kita ke Bali, ke Singapura, ke Amerika, bukan nggak boleh, Pak. Duit keluar, badan capek, kadang-kadang di sono sakit. Kita kira jalan ke surga? Belum. Yang jelas-jelas siapa orang yang melangkahkan kakinya, menggerakkan hatinya, menghadirkan hatinya buat talabul ilm, orang itu lagi jalan menuju surga. Tapi sayang, Pak, usikum wa nafsi Allah, kalau kita jujur nih, pada saat yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, ada dua acara. Di sini talabul ilm, di sini band. Numpang tanya. Kira-kira banyak yang mana Pak Komandan? Padahal dia diri, mohon maaf nih, kalau dia wafat su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Maaf, umumnya orang yang segitu jauh dari mengingat Allah. Umumnya ya. Saya nggak mau jadi khilafiyah dah, paling gampang aja. Tapi girang, duit keluar, badan capek, panas. Ini lagi nuntut ilmu, talibul ilmu, talibur rahmah. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan lagi, masuk surga bukan karena amal, bukan karena banyak sedekah, bukan karena bolak-balik pergi haji, bukan. Kenapa? Kalau boleh jujur demi Allah, jujur, harta kita buat haji demi Allah, jarang halal 100%. Dan mohon maaf, berangkat haji kita terselip uang yang haram, harta yang haram. Ketika kita berjalan labbaik Allahumma la labbaik wala sa'dain, hatta Rp1.000. Kalau dikatakan manis tata'a ilaihi sabila, haji itu wajib bagi yang mampu, di antara yang mampu ekonomi. Rp1.000 pun jangan sampai ada yang haram. Saudara, kisahnya kan luar biasa. Suatu ketika
saya sedang berjalan pagi hari mau cari sarapan. Ada seorang nenek-nenek dia 60-70 tahun bisa ketemu nggak bisa. Kapan sekarang? Ya, saya akhirnya saya dinasih sarapan, saya keluar. Kenapa? Dia nangis. Saya bingung, belum cerita udah nangis. Kenapa ya? Kenapa lu? Begini Ustaz, saya punya tanah. Ya. Saat itu dijual, saya jual sama adik saya. Karena adik saya pengen banget. Saya jual. Akhirnya apa? Suatu ketika sulit ekonomi, dia jual saya lagi. Jadi tanah saya kan, dia butuh tanah, saya kasih harga kurang. Kemudian butuh duit, dia minta beli lagi. Harganya masih mahal dong. Saya beli lagi. Saya beli lagi. Suatu ketika beliau bersama saya, dia nggak bilang sama anak-anaknya bahwa tanah dia jual. Apa yang terjadi? Akhirnya tanah itu dijual lagi oleh adik. Buat apa ya? Di antaranya sebagian rupiah buat berangkat umroh. Kakaknya nggak terima, itu tanah dia kok dijual. Dia sepasang suami istri yang berangkat umroh pakai uang haram dari Jakarta sehat luar biasa. Begitu landing di tanah haram, langsung dua-duanya sakit. Orang-orang tawaf dia di hotel, nggak bisa lihat Ka'bah. Allahu Akbar, ini pengakuan. Belum mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Begitu landing sakit, nggak bisa jalan. Memang sebelum dia berangkat itu jatuh omongan kakaknya, lupa pakai itu harta haram berangkat umroh, orang nggak ada yang tahu. Mau minta sama Allah nggak bakal lihat Ka'bah. Begitu landing bisa jalan. Doa orang terzalimi ijabah. Kembali ke sini, orang yang berjalur ilmu, hakikatnya zahirnya dia jalan kaki, dia naik mobil, dia naik kendaraan, hakikatnya itu orang lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini gampangnya Pak. Jadi kita punya masalah untung di dunia. Kita nyari rahmat, nyari kasih sayang pemerintah. Kalau kata RI1 dah. Kalau kita punya kedekatan sama RI1, minta bantuan, numpang tanya kira-kira gimana? Itu bicara dunia aja. Punya masalah hukum. Kita punya link ke RI1. Kira-kira gimana teman-teman? Beres. Itu dunia, padahal salah. Padahal salahnya katanya orang itu di mata hukum sama. Tapi di hari kiamat, zahirnya kita sekarang lagi nyari ilmu, hakikatnya mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, luar biasa ya. Begitu kan? Cuma saya, coba kita menghitung berapa banyak. Sering saya contohkan di sini. Alhamdulillah kalau tangga kita beristri solehah yang nggak boleh melihat pengajian dikit, maunya anak suami. Kita pulang kerja Pak lagi capek-capeknya, biasa misalkan setiap malam khamis di musola kita masjid tempat tinggal ada pengajian, tapi capek kita kerja. Ini ingetin, ayah cepat istirahat sebentar, jangan lama-lama mandi, musola ada pengajian, masjid ada pengajian. Soleh itu, dasar setan jadi kita. Ya Allah, mama capek banget hari. Dari kerjaan banyak, bos marah-marah, gitu kan? Nggak lama teman datang, bawa objek kan, numpang tanya, kira-kira gimana? Hah? Orang sini sih alhamdulillah sekarang nggak ada. Sekarang, lihat ini bukti. Padahal mohon maaf, luar biasa orang itu lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang berikutnya talibul ilmi, kata Rasulullah, orang yang mencari ilmu ruknul islami, dia lagi menjalankan Islam. Luar biasa. Jadi wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin, pahala orang ilmu itu luar biasa. Ma'an nabiyyin, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan al ulama ummati kal anbiya bani Israil, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama umatku seperti nabi Bani Israil sallallahu alaihi wasallam. Gimana kira-kira? Belum lagi fadilah yang lain ya Pak, ya Allah. Pakai demi Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Syukur alhamdulillah di perusahaan ini sedikit sekali pengajian. Supaya itu, maka kalau kebaikan mohon maaf nih, nggak niat minggu demi Allah. Susah nggak? Paling gampang dah. Nih, mohon maaf ya, sebentar lagi ada HUT RI. Ya, diminta nggak sumbangan oleh RT RW? Diminta, nggak ngasih emang? Banyak RT nih. Saat yang berbeda, yang lainnya ada sumbangan buat kemaslahatan umat, misalkan ada proposal pengajian, taklim. Enak tak bilang gak enak? Enak, maaf ya, akan datang aja. Tapi kalau proposal RI juga ngomong ente, saudara. Ini kata guru saya, kalau rezeki kita lancar untuk maksiat demi Allah, itu rezeki kebanyakan yang haram. Jadi saya katakan, kalau pengen tahu kita punya kerjaan berkah, rezekinya berkah, setelah kita bilang, kita disposisikan nih, lebih banyak mana nih? Ke arah perbaikan ibadah atau jauh dari Allah? Ketika jauh, sebelum masih rencana, buru-buru istighfar alihin. Ini banyak Pak, saya menjumpai banyak. Tadi saya naik transportasi online. Ustaz, saya nggak nampak dengan ngomong. Boleh saya sebut? Ini cerita dari punya rumahnya enak, sekarang jadi ojol. Saya bilang, Bapak menanya satu jawaban saya. Bapak, saya mungkin maaf sebelum kurang syukur Allah. Minta amal. Ya karena dia minta, saya akan masih 2 dari 3 saya bilang. Pertama, jangan pernah tinggal di sholat 5 waktu. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sholawat. Itu kerjaan yang paling gampang saya bilang. Yang inti kerjain ya Pak. Di mana Bu? Dapatnya kan belajar. Ya, bukan. Barang saya cara pernikahan Pak. Kalau siapapun orangnya, jahatkah dia, baikkah dia, solehkah dia, tolehkah dia, ketika mau berumah tangga, satu pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini kemauan orang normal, siapapun dia. Tapi ketika pelaksanaannya jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Begitu bulan madu punya tempat-tempat maksiat. Kalau emang saya mau sakinah mawaddah warahmah, bulan madu majelis taklim, di situ ada sakinah pelajarannya, ada mawaddah warahmah. Bukan nggak boleh Pak, bulan madu kembali mau ngapain? Lihat pohon paya jalan. Kan ngaco. Mau sakinah mawaddah warahmah, aplikasinya malah jauh dari sakinah, malah mengundang murka Allah. Ada lagi paginya dia ngobrol malah kedangdutan. Kan alhamdulillah. Bukan orang sini, bukan. Saya mah yakin di sini kagak ada. Iya, orang sini muka-muka soleh-soleh semua. Ya Allah. Nah jadi orang yang itu pahalanya luar biasa. Sering dengar hadis-hadis masyhur ya.
Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya afdol, lebih utama ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Saya nggak memperselisihkan terhadap hadis ya. Jadi adalah umpamanya siapa di antara kita yang sholat sunnah 10 rakaat? Boro-boro 1000 Ustaz, bulan puasa terawih nyari yang dikitan. Ada yang 20, nyari yang 8. Alhamdulillah terawih. Udah 8, nyari imam yang cepetan. Iya kan? Bukan orang sini, saya yakin nih, semalam 1 juz. Bukan, enggak. Jadi pahalanya luar biasa, bukan lagi sama, lebih utama duduk sesaat di majelis ilmu ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Pak, kalau kita saksikan itu udah 1000 rakaat. Belum huruf bacaannya, belum gerakannya, belum pahalanya, nunggu. Timbang duduk sambil senderan dengerin, pahalanya ya Allah afdol. Jadi kalau seandainya pahala talabul ilm dikasih duit berupa duit, demi Allah kantor kosong. Bahkan ada lagi orang yang ikut talabul ilm itu pahalanya kayak orang ngejenguk orang sakit 1000 orang. Dia ketemu barang-barang. Ini kita dengan orang sakit. Memang kalau kita paling gampang dah bawa jeruk 2 kilo. 1 kilo 10.000, 2 kilo berapa? 20.000 dikali 1.000, 20 juta itu pahalanya kalau ditulis dapat 20 juta. Yang saya katakan timbang setengah jam dulu 20 juta. Berebutan nggak? Berebutan nggak? Berebutan. Allah sayang ya umat Nabi Muhammad, pahala engkau entar aku kasih di akhirat. Biar kalau di umat yang lain. Kalau seandainya tahu nih, ini taklim 20 juta. Saya yakin nih nggak 12, nggak istirahat, taklim 20 juta. Tapi rahmatnya Allah luar biasa. Kita hitung tuh ya, hitung masing-masing. Gimana tuh? Ya Allah. Jadi jangan kaget nanti di hari kiamat kita merasa orang lemah, orang dolim, orang nggak percaya. Kok tinggi derajat kita, kok tinggi. Dan mohon maaf, ada nanti ungkapan penyesalan sesama penghuni surga. Nggak ada dialog. Sesama penghuni surga dan dialog. Kenapa? Dialognya ngelihat temennya derajatnya lebih tinggi. Apa di antara bedanya itu? Ketika dia alam dunia lebih rajin taklimnya. Di surga orang iri, dia memang satu angkatan. Jangan-jangan surga dapat ini pegawai masuknya bareng, ya kan? Kerjanya bareng, setahun 2 tahun 3 tahun jabatannya beda. Numpang tanya, ini kan? Kenapa? Begitu jabatan beda, gaji beda. Lisan kagak ngomong. Nanti dia dulu rajinan gua nggak pernah kata dia kata hati bukan di lisan. Apalagi beda kata ya Allah kagak iri bohong. Jadi demikian luar biasanya para talabul ilm, orang yang gak cari ilmu lagi mencari rahmatnya Allah Subhanahu. Demi Allah, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita cukup di dunia wal akhirat. Satu rahmat apa? Rahmat yang terbesar surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk menjadi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain teman-teman kita, saudara kita yang belum terpanggil talabul ilm, insyaallah lain waktu Allah panggil. Padahal dipanggil tiap hari, padahal dipanggil tiap minggu, padahal dipanggil tiap bulan. Emang kado banyak duit yang haram. Akhirnya apa? Telinga dengar, cuma budak di hati.
Ya, mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangnya mohon maaf. Pengumuman insyaallah kita taklim dia Prabu ya. Ya. Ya Prabu mudah-mudahan panjangkan umur kita. Makasih daya kita lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.